Gimana jadinya kalau kamu tiba-tiba diajak nganu sama cewek yang baru aja kamu kenal? Pastinya shock dan canggung banget gak sih? Itulah yang dialami oleh Jiwoo saat seorang gadis cantik bernama Juhee tiba-tiba ngajakin dia buat main bareng, tepat setelah mereka turun dari kereta. Untuk sesaat, Jiwoo nampak kebingungan, tapi Juhee langsung mengajak dia pergi dari sana. Saat Juhee membawanya ke tempat itu, Jiwoo sontak saja ngerasa shock sekaligus panik. Bahkan tubuhnya gemetar parah ketika Juhee mengungkapkan keinginannya buat main bareng saat itu juga. Jiwoo pun cuma bisa pasrah membiarkan Juhee mengambil kendali sepenuhnya. Momen kedekatan mereka terasa begitu intens, sampai-sampai Jiwoo ingin mencurahkan semuanya saat itu juga. Tapi Juhee seketika merengkuh wajah Jiwoo seraya memerintahkan Jiwoo untuk bertahan. Pada momen itu, Juhee kembali mengingat kencan mereka sore itu. Mereka nampak bersenang-senang layaknya sepasang kekasih, and somehow Juhee benar-benar menikmati kencan mereka. Juhee bahkan merasa tersentuh saat Jiwoo mengatakan kalau ia pengen having fun together sama Juhee, asalkan Juhee juga merasa bahagia bersamanya. Namun saat mereka berdesak-desakan di kereta, Juhee tiba-tiba jadi bersemangat dan malah ngide buat ngajak Jiwoo main bareng saat itu juga. Sambil merengkuh wajah Jiwoo, Juhee nyuruh Jiwoo untuk nurutin semua perkataannya, seraya ngancam kalau dia bakal menghukum Jiwoo kalau Jiwoo keluar duluan. Jiwoo sih cuma bisa ngangguk aja karena ia begitu terhanyut dalam sensasi aneh yang menjalar di sekujur tubuhnya. Di sisi lain, Juhee nampak terhanyut dalam kenikmatan itu sambil terus memperdalam momen kebersamaan mereka. Juhee sama sekali nggak nyangka kalau dia bakal berbagi momen kehangatan dengan Jiwoo secepat ini. Tapi Juhee juga nggak memungkiri kalau ia emang beneran tertarik pada Jiwoo. Seiring semakin intensnya momen kehangatan itu, Juhee lantas menarik Jiwoo mendekat dan menciumnya dengan sepenuh hati. Di sisi lain, Jiwoo nampak tersentak saat Juhee menciumnya untuk pertama kali. Sebelum Jiwoo dapat memproses semuanya, Juhee malah memperdalam ciuman mereka. Hingga momen itu tiba-tiba berakhir begitu saja. Juhee lantas bangkit dari sana, masih mencoba mengatur napasnya seraya memandang ke arah Jiwoo dengan tatapan kosong. Juhee bilang kalau dia bakal keluar lebih dulu, seraya mengintip dari balik pintu. Sebelum pergi, Juhee bilang kalau dia nggak bakal menghukum Jiwoo karena dia yang keluar duluan, lalu nyuruh Jiwoo untuk langsung pulang ke rumah. Sementara itu, Jiwoo cuma bisa bengong saat Juhee pergi gitu aja ninggalin dia. Saat di rumah, Jiwoo masih terus kepikiran sama momen kedekatan mereka. Jiwoo masih terus mikirin Juhee yang ia anggap sebagai bidadari, yang emang diutus dari surga untuk menolongnya. Jiwoo pun mengingat kembali masa lalunya yang suram saat ia dijadikan target perundungan, bahkan kerap kali dikucilkan oleh semua orang. Namun, Juhee berbeda dari semua orang. Alih-alih mengucilkannya, Juhee malah berinisiatif untuk mendekatinya lebih dulu. Bahkan Juhee juga ngajakin dia buat kencan bareng layaknya sepasang kekasih, sehingga Jiwoo beranggapan kalau Juhee mungkin emang punya feeling sama dia, seperti halnya dia yang suka sama Juhee. Beberapa hari kemudian, Jiwoo nampak berkunjung ke rumah Juhee dan sengaja datang lebih awal karena dia masih nervous buat ketemu Juhee. Tapi Juhee sepertinya menyadari kehadiran Jiwoo dan langsung membukakan pintu. Jiwoo berdalih kalau dia baru aja tiba, tapi Juhee langsung nyuruh dia masuk. Juhee nampak bersikap biasa aja, terlepas dari apa yang udah mereka lakuin beberapa waktu lalu, yang mana hal itu sontak aja bikin Jiwoo mikir kalau dia mungkin emang lagi halu, karena beranggapan kalau Juhee suka sama dia. Jiwoo kemudian teringat perkataan Juhee tentang memperbaiki postur tubuh, tapi saat ia berusaha membuat baunya tegap, Jiwoo malah nggak sengaja bikin kancing kemejanya copot. Juhee cuma nyengir aja ngeliat tingkah Jiwoo, lalu berinisiatif untuk menjahit kembali kancing yang copot. Namun, alih-alih nyuruh Jiwoo buat melepas kemejanya, Juhee malah ngide buat langsung menjahit kancing itu saat Jiwoo masih mengenakannya. Hal itu sontak aja bikin Jiwoo canggung setengah mati, apalagi saat ia berdekatan dengan Juhee. Ketika Jiwoo lagi berusaha menenangkan diri, Juhee malah mikir macem-macem dan berniat mencoba sesuatu yang baru. Juhee kemudian bertanya apakah Jiwoo pernah nindik, tapi Jiwoo ngira kalau Juhee bertanya tentang tindikan di telinga. Juhee lantas menjelaskan kalau nindik nggak harus di kuping aja, tapi bisa juga di beberapa bagian tubuh lainnya. Namun, Juhee nggak berniat nindik Jiwoo karena dia juga nggak pernah nindik. Walau nggak dipungkiri, dia cukup penasaran pengen nindik. Namun, bukan Juhee namanya kalau nggak mikir yang aneh-aneh. Saat dia lagi megang jarum, Juhee malah ngide buat nindik Jiwoo walau niatnya cuma bercanda. Tapi hal itu malah bikin Jiwoo bersemangat karena sensasi aneh yang ia rasakan saat Juhee menindiknya. Ngelihat Jiwoo yang keenakan, Juhee malah ngide buat ngusilin Jiwoo lebih jauh. Juhee lantas nyuruh Jiwoo menghadap ke cermin seraya berjanji bakal ngasih Jiwoo hadiah kalau Jiwoo nurutin semua perkataannya. Jiwoo pun menjadi penasaran kira-kira hadiah apa yang bakal dikasih sama Juhee karena beberapa waktu lalu sesuatu yang disebut Juhee sebagai hukuman malah bikin dia tambah keenakan. Berharap dapat hadiah yang istimewa, Jiwoo pun mencoba bersikap patuh menuruti setiap perkataan Juhee, bahkan membiarkan Juhee melakukan apapun sesuka hatinya. Jiwoo berpikir kalau dia mulai terbiasa dengan tingkah Juhee yang kadang suka di luar nurul.
Tapi bukan Juhi namanya kalau kelakuannya nggak out of the box. Jiwoo seketika menjadi terperanjat saat Juhi tiba-tiba menjangkau lebih dalam hingga ia nyaris menjerit karena keenakan. Jiwoo langsung menutup mulutnya, berusaha membendung suara-suara aneh yang nyaris ia lontarkan setiap kali Juhi memperdalam momen kedekatan mereka. Melihat Jiwoo yang sengaja menutup mulutnya, Juhi malah berbisik pada Jiwoo, meminta Jiwoo untuk nggak menahan semuanya, karena ia ingin mendengar suara Jiwoo yang terdengar bagai melodi merdu di telinganya. Jiwoo pun segera menuruti perkataan Juhi, membiarkan suaranya keluar memenuhi ruangan itu, sementara Juhi menikmati setiap momen kebersamaan mereka. Seiring semakin cepatnya manuver yang dilakukan Juhi untuknya, Jiwoo makin kesulitan membendung perasaannya, hingga ia akhirnya mencurahkan semuanya tepat di hadapan Juhi. Jiwoo mengira kalau semua sudah selesai, tapi Juhi lantas berdiri dan memberikan instruksi pada Jiwoo sambil menyeringai. Seolah-olah sudah mengetahui maksud Juhi, Jiwoo langsung menjulurkan lidahnya, menjangkau lebih dalam hingga Juhi mencurahkan segenap perasaannya. Juhi lantas bertanya apakah Jiwoo sempat berlatih karena Jiwoo sepertinya makin lihai bersilat lidah. Dengan gugup Jiwoo bilang kalau dia nggak punya waktu buat latihan, walau pada kenyataannya dia emang beneran latihan, bahkan mencari tahu di internet tentang cara membahagiakan wanita. Juhi kemudian nyuruh Jiwoo membuka bajunya, yang mana hal itu sontak aja bikin Jiwoo kaget karena ngira kalau Juhi masih pengen main bareng sama dia. Namun, Juhi ternyata cuma pengen ngobatin lecet akibat tindikan barusan. Rupanya Juhi ngerasa nggak enak karena selalu manfaatin Jiwoo. Bahkan ia juga meminta maaf pada Jiwoo kalau sikapnya terlalu berlebihan dan bikin Jiwoo nggak nyaman. Namun, Jiwoo bilang kalau dia sama sekali nggak keberatan dengan apapun keinginan Juhi. Selain itu, Jiwoo juga bilang kalau dia punya fisik yang lumayan tangguh, sehingga Juhi nggak perlu merasa takut bakal nyakitin dia. Duh, beneran polos banget si Jiwoo. Padahal Juhi cuma pengen manfaatin dia doang. Saat Juhi menanyakan hadiah apa yang diinginkan oleh Jiwoo, untuk sesaat, Jiwoo nampak tersentak, bahkan jantungnya sampai berdebar kencang, karena ia masih belum percaya kalau Juhi bakal ngasih dia hadiah. Apalagi Juhi bilang kalau dia bakal ngasih apapun yang Jiwoo inginkan. Sambil malu-malu, Jiwoo bilang kalau dia pengen ciuman sama Juhi. Karena Juhi diem aja, Jiwoo ngira kalau Juhi nggak suka dengan permintaannya, tapi secara mengejutkan, Juhi tiba-tiba menutup jarak di antara mereka, lalu memberikan kecupan ringan. Jiwoo yang emang nggak banyak nuntut, nampak senang dengan hadiah itu, walau sekedar kecupan ringan yang singkat, tapi Juhi rupanya belum selesai, dan lantas mendorong Jiwoo seraya bilang kalau kecupan itu hanya pemanasan. Juhi kembali menutup jarak di antara mereka, lalu mencium Jiwoo dengan lembut. Menyadari kalau Jiwoo belum berpengalaman, Juhi lantas merengkuh wajahnya dan memperdalam momen kedekatan mereka. Nggak lama kemudian Jiwoo pun pamit pulang, tapi dia kayaknya masih kepikiran sama Juhi. Apalagi Juhi sama sekali nggak menyinggung tentang momen kebersamaan mereka setelah turun dari kereta dan bersikap biasa aja, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Sejujurnya, Jiwoo nggak pernah bisa memahami jalan pikiran Juhi ataupun perasaannya, tapi ia juga nggak punya cukup keberanian untuk langsung menanyakan hal itu pada Juhi. Seenggaknya Jiwoo mengetahui kalau Juhi juga menikmati setiap momen kebersamaan mereka, dan seperti halnya dia yang enjoy banget main bareng sama Juhi, Jiwoo juga berharap kalau Juhi bakalan terus enjoy main bareng sama dia. Tapi di waktu yang bersamaan, Jiwoo juga menyadari kalau dia nggak bisa berharap lebih pada Juhi, yang sejak awal udah menegaskan kalau hubungan mereka bukanlah hubungan romantis layaknya sepasang kekasih. Meski demikian, Jiwoo tetap ingin melanjutkan hubungan yang mereka jalani saat ini, dan baginya itu sudah cukup asalkan Juhi selalu berada di sisinya dan menikmati setiap momen kebersamaan mereka. Malam harinya Juhi lagi asik nyebat saat dia tiba-tiba kepikiran sama Jiwoo. Juhi tadinya udah deg-degan karena mikir kalau Jiwoo bakal menyinggung tentang momen kebersamaan mereka setelah turun dari kereta. Untungnya Jiwoo nggak bilang apa-apa, sehingga dia nggak perlu menjelaskan apapun pada Jiwoo. Tapi Juhi nggak memungkiri kalau dia juga menikmati kencan mereka, walau mereka bukanlah sepasang kekasih. Juhi menyadari kalau mereka seharusnya nggak saling terlibat secara emosional, tapi ia terus merasa tertarik pada Jiwoo, apalagi saat Jiwoo mengenakan kemeja hitam tersebut. Juhi pun bertanya-tanya sejak kapan Jiwoo bekerja sebagai kuli bangunan karena badannya jadi bagus banget tanpa perlu repot-repot pergi ke gym. Juhi pun makin penasaran dengan Jiwoo dan bertekad untuk mengetahui lebih banyak hal tentang Jiwoo, alih-alih cuma fokus pada penampilan fisiknya aja. Keesokan harinya, saat Jiwoo datang ke rumahnya, Juhi yang masih penasaran langsung menyibak poni Jiwoo dan berpikir kalau Jiwoo lebih tampan kalau nunjukin jidatnya. Gak hanya itu, Juhi juga mengelus pipi Jiwoo yang somehow terasa halus. Padahal Jiwoo kerap kali melakukan pekerjaan kasar di bawah terik matahari. Juhi juga memuji Jiwoo yang hari itu mengenakan kemeja putih layaknya mas-mas yang udah siap ngajakin kamu ke KUA. Widih, jadi pengen ngajak Jiwoo ke KUA buat dijadiin husband nih, daripada dia cuma dijadiin mainan sama Juhi. Namun,
Namun, alih-alih ngajak Jiwoo ke KUA buat dihalalin, Juhi malah nyuruh Jiwoo menanggalkan kemejanya karena ia ingin memeriksa luka bekas tindikan beberapa waktu lalu. Mendengar hal itu, Jiwoo sih cuma nurut aja, bahkan ketika Juhi nyuruh dia melepaskan semuanya dan berpose layaknya seorang model profesional. Di sisi lain, Juhi malah nampak excited karena hari itu mereka akan melakukan sebuah permainan di mana Jiwoo akan berperan sebagai guguk piaraan Juhi. Namun Juhi lagi-lagi nggak ngebiarin Jiwoo melakukan permainan itu dengan mudah karena dia suka ngelihat Jiwoo yang terhanyut dalam momen kedekatan itu sampai keenakan sendiri. Juhi juga melarang Jiwoo berbicara layaknya manusia, sehingga Jiwoo berusaha menyampaikan keinginannya pada Juhi dengan cara lain. Namun, cara tersebut malah bikin Juhi kewalahan, sampai-sampai dia nggak sanggup menahan keinginannya buat main bareng sama Jiwoo. Singkat cerita, setelah mereka main bareng, Juhi menyadari kalau Jiwoo abis minum-minum karena sekilas tercium bau alkohol. Jiwoo mengungkapkan kalau dia emang sempat minum soju, karena bosnya maksa dia buat datang ke acara makan-makan kantor mereka. Sebenarnya Juhi nggak peduli juga sih, tapi malam itu, Juhi malah kepikiran sama sikap Jiwoo yang selalu nurut dan nggak mempertanyakan apapun, terlepas dari semua hal ajaib yang telah mereka lakukan bersama. Juhi pun ngira kalau Jiwoo mungkin punya feeling sama dia, dan di satu sisi, dia juga ngerasa bersalah karena selama ini, dia cuma manfaatin Jiwoo demi kesenangannya tanpa pernah sekalipun menaruh rasa pada Jiwoo. Beberapa hari kemudian, Juhi berniat melakukan permainan baru yang lebih menantang dan Jiwoo cuma bisa nurut aja karena dia udah bertekad untuk melakukan apapun keinginan Juhi. Selama hal itu bikin Juhi bahagia. Jiwoo awalnya ngerasa deg-degan karena ini pertama kalinya mereka main begituan, and for some reason, Juhi juga kelihatannya gugup dan mikir kalau dia bakal ended up nggak sengaja nyakitin Jiwoo. Namun, Jiwoo berusaha meyakinkan Juhi kalau dia baik-baik aja, sehingga Juhi pun melanjutkan aksinya. Juhi kemudian berbisik lembut pada Jiwoo, meminta Jiwoo mengucapkan kata ajaib yang telah mereka sepakati kapanpun ia ingin menghentikan permainan itu. Juhi nggak ingin memaksa Jiwoo dan berharap Jiwoo juga bisa menikmati permainan mereka, sama seperti dirinya yang enjoy banget main bareng sama Jiwoo. Seiring semakin intensnya momen kedekatan mereka, Jiwoo nampak semakin kewalahan membendung perasaannya. Juhi yang menyadari hal itu, lantas bertanya apakah Jiwoo ingin berhenti. Tapi Jiwoo bilang kalau dia pengen jeda sejenak karena kebelet pipis. Juhi pun nganterin Jiwoo ke kamar mandi, tapi karena saat itu Jiwoo kesulitan bergerak, Juhi pun berinisiatif membantu Jiwoo. Di sisi lain, Jiwoo dapat merasakan jantungnya berdegup kencang saat Juhi memeluknya dari belakang. Juhi terus mendekapnya dengan erat hingga Jiwoo tak mampu lagi membendung perasaannya dan mencurahkan semuanya. Setelah itu, Juhi membantu Jiwoo mengeringkan rambutnya dan mereka pun terlibat obrolan santai di ruang tamu. Namun, situasi seketika berubah canggung saat Juhi menanyakan bekas luka di tubuh Jiwoo. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti mereka karena Jiwoo nggak bilang apa-apa, seolah-olah ia nggak pengen membahas hal itu. Menyadari kalau ia sudah melewati batas dengan menanyakan hal itu, Juhi pun segera meminta maaf pada Jiwoo. Pada akhirnya, Jiwoo pun buka suara dan menjelaskan semuanya. Jiwoo menceritakan tentang perundungan yang kerap ia alami dan hal-hal yang ia lakukan untuk melampiaskan semuanya. Namun, Jiwoo juga meyakinkan Juhi kalau dia nggak lagi melakukan hal-hal itu dan memutuskan untuk menghadapi semua masalahnya dengan lebih berani. Mendengar hal itu, Juhi pun meminta Jiwoo untuk lebih menyayangi dirinya sendiri. Juhi juga bilang kalau Jiwoo adalah orang yang baik dan sudah sepatutnya jika Jiwoo lebih peduli dan lebih mencintai dirinya sendiri. Jiwoo nampak terperanjat saat mendengar respon dari Juhi yang sungguh nggak terduga. Meski Jiwoo merasa sedikit lega karena Juhi nggak ngejudge dia, tapi nggak tahu kenapa Jiwoo ngerasa uneasy, apalagi selama beberapa hari ke depan Juhi nggak sekalipun menghubunginya atau bahkan sekedar mengirim pesan. Jiwoo pun mikir kalau Juhi mungkin ngerasa ilfeel sama dia setelah mengetahui masa lalunya. Meski demikian, Jiwoo nggak ingin Juhi menjauhinya, sehingga ia pun nekat mengirim pesan pada Juhi. Saat Juhi membaca pesan itu, ia nampak sedikit kaget, lalu membalas pesan itu dengan menyuruh Jiwoo untuk datang ke rumahnya. Singkat cerita, Jiwoo pun datang menemui Juhi dan pada momen itu, Jiwoo langsung mengutarakan semua perasaannya. Jiwoo kayaknya ngerasa sedih banget karena mikir kalau Juhi ngejauhin dia. Ia pun memohon pada Juhi untuk tetap berada di sisinya, seraya berjanji akan melakukan semua perintah Juhi dan menuruti semua keinginan Juhi. Melihat Jiwoo yang menangis di hadapannya, tanpa sadar, Juhi lantas memeluknya dengan erat. Juhi bilang kalau akhir-akhir ini dia sibuk belajar buat ujian, seraya meminta maaf karena dia nggak ngabarin Jiwoo tentang hal itu. Juhi pun nenangin Jiwoo seraya bilang kalau dia nggak sedikit pun ngerasa ilfeel pada Jiwoo dan malah bersimpati padanya. Setelah mendengar penjelasan Juhi, Jiwoo sontak aja ngerasa malu banget karena udah salah sangka, bahkan sampai nangis-nangis di depan Juhi. Jiwoo pun berniat untuk langsung pulang aja, tapi Juhi malah menarik bajunya dan meminta Jiwoo tetap tinggal untuk makan malam. Tumben banget si Juhi ngajakin dinner bareng, biasanya cuma nganu doang yang ada di pikirannya, tapi ya udah deh, mungkin si Juhi lagi datang bulan, jadi dia nggak mood buat nganu.
Mereka lantas dinner bareng dengan makanan yang mereka pesan secara online. Pas lagi makan, Juhi menyadari kalau Jiwoo jago banget pakai sumpit, sementara dirinya kesusahan pakai sumpit saat nyoba ngambil lauk yang lebih kecil. Di sisi lain, Jiwoo malah ngira kalau Juhi cuma pura-pura nggak bisa pakai sumpit. Walau pada kenyataannya Juhi emang nggak biasa pakai sumpit, jadi dia nggak begitu lihai menggunakan sumpit. Mengetahui hal itu, Jiwoo cuma nyengir aja, seraya mengatakan sebuah pepatah lama yang dianggap lucu oleh mereka. Momen makan malam itu terasa semakin menyenangkan saat Jiwoo tanpa sadar meninggalkan sebutir nasi di pipinya. Melihat Jiwoo yang belepotan, Juhi pun gak bisa menahan diri buat ketawa, lalu berinisiatif membersihkan wajah Jiwoo. Seusai makan malam, Juhi nampak bersantai sambil nyebat di atap rumahnya. Juhi kayaknya rada nyesel karena tadi dia meluk Jiwoo. Rupanya, Juhi spontan aja ngelakuin hal itu. Bukan karena dia beneran peduli pada Jiwoo, melainkan karena dia gak bisa ngelihat orang nangis di hadapannya. Pas tadi ngeliat Jiwoo nangis, Juhi sebenarnya lagi ngebayangin seekor anak anjing dan ngerasa iba karena hal itu. Tapi di waktu yang bersamaan, Juhi pun akhirnya menyadari kalau Jiwoo suka sama dia, yang mana hal itu malah semakin membebani hatinya, itu pun kalau dia emang beneran punya hati. Juhi malah penasaran apa yang bakal terjadi pada Jiwoo kalau dia mengakhiri hubungan mereka malam itu juga. Namun, di satu sisi, Juhi nggak bisa mengakhirinya begitu aja. Karena jauh di dalam lubuk hatinya, Juhi emang beneran peduli pada Jiwoo. Juhi nggak pengen Jiwoo ngerasa sedih, bahkan sampai frustasi jika suatu hari nanti ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Tapi Juhi juga menyadari kalau hubungan mereka bukanlah hubungan yang didasari oleh perasaan emosional, sehingga mustahil baginya untuk jatuh cinta pada Jiwoo. Nggak mau terlalu overthinking, Juhi pun mutusin buat ngelanjutin rencananya aja, sambil pelan-pelan berusaha menjauh dari Jiwoo, supaya Jiwoo nggak terlalu sedih kalau dia tiba-tiba mutusin buat mengakhiri hubungan mereka. Waduh, emang egois banget sih Juhi, bisa-bisanya manfaatin Jiwoo buat kepentingan dia doang, padahal Jiwoo beneran suka dan sayang sama dia. Kira-kira gimana reaksi Jiwoo pas Juhi mutusin dia ya? Dan apakah Juhi bakal nyesel karena ninggalin cowok baik yang green flag banget kayak Jiwoo? Like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.